Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Yang akan kita diskusikan saat ini adalah memanfaatkan salah satu timer yang ada di Celiosoft yang bisa berfungsi sebagai flasher ya. Flasher seperti Anda kalau tahu ya, tanda mau belok ke kiri kanan berkedip ya. Nah, yang lalu kita buat diagramnya yang berkedip adalah seperti ini diagramnya ya. Jadi ada dua buah lampu ya. Kita nyalakan bergantian, kemudian yang lampu ini kita putus sehingga seakan-akan ada terlihat bahwa dia terputus karena berkedip ya, karena ini diputus ya. Nah, itu sistemnya ya. Saya memakai dua buah diagram dasar ya. Diagram dasar menyala 1 dan 2 bergantian ya. Jadi itu itu track yang dilakukan ya. Mengapa seperti itu? Karena ya saya inginkan bahwa setiap kali Anda membuat ladder diagram itu ada dasar ya. Dasar ladder ladder dasarnya, sehingga setiap kali kita membuat sesuatu ya, itu ladder diagramnya ya harus sama sesuai dengan yang diinginkan. Kita lihat ya, nyala terus ini yang lalu ya, yang kita buat pada saat yang lalu, ini lampunya berkedip seperti itu ya. Tetapi ini adalah kalau kita memakai ladder diagram dengan diagram standar ya. Ini ada dua diagram standar. Nah, ini kalau pada ladder diagram mesin-mesin industri umumnya dipakai seperti ini ya, seperti itu ya. Selanjutnya ya, ini adalah ladder diagram yang memanfaatkan sebuah timer ya, timer di dalam Celiosoft ya, di dalam PLC ya. Nanti akan kita diskusikan bagaimana bentuk timernya tersebut ya. Nah, keuntungan dari PLC itu adalah ini ya. Jadi mereka mempunyai timer seperti ini ya, timer berkedip, lampu berkedip terus ini ya. Nah, ini memang saya belum pernah tahu di industri seperti ini ya, sebuah timer yang berupa flasher ya. Nah, ini keuntungan kita memakai PLC, ada timer yang berupa semacam flasher. Ya, kita bertemu kembali ya di sini di pembahasan di Syntronic Channel ya. Kita sudah masuk dalam Celiosoft 2 ya. Marilah kita mulai seperti yang tadi didiskusikan pada awal ya, bagaimana kita membuat ladder diagram lampu berkedip dengan memanfaatkan suatu jenis timer ya. Suatu jenis timer, dan perlu kita ingat ya bahwa timer ini adalah di dalam smart relay ya. Jadi bukan bentuk fisik yang biasa kita lihat timer itu ya, yang bisa pada timer analog ya, seperti tadi yang sudah kita diskusikan. Nah, nanti akan kita bahas secara singkat. Ya. Baik, kita masuk ke dalam Celiosoft. Saya pilih PLC ini, tipe ini. Saya pilih yang spur relay seperti biasanya untuk mengamankan simulasi saya ya, agar saya punya cukup ruang ya. Ya. Mungkin ini terlalu berlebihan, tapi untuk amannya saya pilih yang ini. Kembali ya, kita pilih ladder diagram. Nah, saya katakan bahwa pada saat-saat yang lalu sudah saya sebutkan bahwa kita harus mengingat ya ladder diagram standar. Ya, contohnya ini ya, kita akan menyalakan satu lampu. Ini adalah ladder diagram standar ya. Saya pakai satu mungkin bisa push button ya, mungkin bisa suatu saklar ya. Di sini katakan ini adalah input ya, discrete input. Ya. Kemudian saya akan menyalakan sebuah relay di sini ya. Nah, ini jadi kalau L1 ini saya tekan, saya masukkan, maka relay 1 ini on. Ya. Ini sudah diagram standar ya, awal.
Ya, kemudian saya memberikan timer di sini, ya, timer 1. Ya, timer 1 ini akan dinyalakan oleh relay 1. Saya letakkan di sini. Ya. Jadi kalau relay 1 menyala, langsung timer ini aktif. Ya. Jadi ini belum diagram standar saya katakan ya. Dia akan menjadi diagram standar kalau kita sudah bisa menyalakan sebuah lampu. Ya, lampu dalam hal ini Q1 ya. Di sini tuliskan Q1 itu adalah Q itu ada discrete output ya. Dalam hal ini akan diwakili oleh lampu. Ya. Nah, lampu ini akan menyala apabila dia di mendapatkan input dari M1, dari relay 1 ya. Kalau relay 1 menyala, maka dia juga menyala. Lamanya menyala ini ditentukan oleh timer 1. Ya, nanti timer 1 kita set, kita masukkan dulu timer 1 di sini, kemudian kita sambungkan. Nah, kemudian timer ini kita berikan waktu. Nah, ini sudah umum ya, kita pilih timer ini. Nah, nanti ini yang akan kita diskusikan bermacam-macam jenis timer di sini. Ya, mana yang bisa kita pakai. Nah, baik, saya berikan waktu di sini adalah, katakan dia adalah misalnya 20 detik ya. 20 detik. Nah, untuk memudahkan aja. Nah, kita lihat bahwa ini adalah diagram dasar. Nah, itu sebabnya pada waktu lampu berkedip yang lalu, ya, saya ingin menerapkan logika pemakaian diagram dasar. Ya, kalau berkedip kita pakai 2 diagram dasar, kita copy di bawahnya, ya, supaya punya kesan berkedip, maka lampunya satunya kita matikan. Ya, tetapi kita masih memakai diagram standar. Nah, tetapi di Smart Relay ini ada suatu fasilitas, ya, yang menguntungkan ya, sebuah timer yang sifatnya adalah sebagai flasher. Baik, jadi ini kita cek dulu apakah betul diagram standar ini sudah bekerja dengan benar. Ya, dia akan menyala katakan 10 detik. Tadi berapa? Oh, 20 detik ya. Nah, kita simulasikan. Ya, untuk mengecek apakah diagram kita itu sudah benar atau belum. Ini sudah berputar, berarti dia sudah bisa disimulasikan. Pelan. Kemudian, oh ini OL1 ya. Kita lihat. Oh, lampunya akan menyala setelah detik. Ini harus normally close ya. Kita lihat apa benar ya. Setelah 20 detik ya, dia menyala. Atau kita stop aja terlalu lama. Oh, sudah nyala ya. Kita ganti ini menjadi normally close. Nah, ini ya diagram standarnya. Baik, kita simulasikan. Umumnya ini di bawah, ini di atas, supaya kita bisa melihat seperti umumnya. Nah, kita lihat setelah saya simulasikan ya run, kemudian saya tekan L1, maka dia akan menyala 20 detik. Ini diagram standar. Ya, diagram standar hanya ini aja yang bisa divariasikan. Kadang-kadang normal open atau normal close seperti tadi pada waktu kita lakukannya. Ya. Baik. Nah, sekarang yang ingin kita lakukan adalah saya mengganti timer ini. Ya. Saya bukan memakai timer yang ini ya, tapi saya memakai timer di sini. Nah, kita lihat. Ini adalah timer yang ya T yang kita masukkan akan menyala, kemudian mati, menyala, mati, demikian seterusnya. Ya. Saya inginkan dia berkedip setengah detik ya. Setiap setengah detik dia berkedip. Jadi ini adalah sebuah timer ya, yang spesifik yang ada di dalam Smart Relay. Ya. Ya, mungkin saya belum pernah ketemu di dalam yang timer analog ya, tapi mungkin ada, tapi saya belum pernah ketemu ya. Karena di dalam mesin industri jarang dipakai suatu proses flashing ya, berkedip gitu ya. Nah, itu sebabnya mungkin karena yang saya pernah hadapi di mesin-mesin industri itu adalah timer biasa yang bisa di set dalam hal ini analog
ya, bisa di set secara manual, ya maka itu timer yang saya kenal. Tapi rupanya di dalam smart relay itu ada ya ini ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Apakah benar ya? Oke, ya, kita lihat apakah benar lampu itu akan berkedip ya. Ini lampunya ini ya, Q1. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ternyata sangat sederhana ya. Dengan memakai timer ini dia terus berkedip. Ya. Nah, ini adalah cara lain ya untuk jadi ini keuntungan kita memanfaatkan smart relay, karena di dalam smart relay ternyata ada suatu timer yang berfungsi sebagai flasher. Ya. Sehingga nanti kalau kita ingin membuat suatu diagram mengenai traffic light, dengan mudah kita bisa makainya. Ya. Tapi Anda perhatikan sekarang, apakah flashing ini terus menerus, kapan berhentinya? Gitu ya. Nah, berhentinya kalau kita matikan di sini. Ya, ketika matikan dia berhenti. Ya, tapi kalau misalnya itu menjadi suatu siklus, bagaimana cara mematikannya? Ya, baik, saya akan menambahkan bahwa flashing-nya, ya, jadi itu kalau bisa dibatasi. Ya. Ini juga saya turunkan ya supaya oke, enggak. Nah, itu harus dibatasi dengan sebuah uh, sistem timer. Ya. Kita lihat ini ya, ini adalah flashing ya, saya turunkan. Ya. Ini flashing, sehingga ini harus dikontrol dengan suatu sistem uh, pembatas waktu juga ya, delay atau relay. Oke, mari kita buat misalnya saya perbaiki ininya ya, saya perbaiki diagramnya. Saya masukkan di sini adalah timer 1, saya pindah kemari. Kemudian ini dinyalakan oleh M1. Nah, seperti ini, tapi timer yang kita pakai di sini adalah timer pembatas. Saya harus memakai timer ini. Nah, timer pembatas ini saya berikan waktu dia misalnya 20. Nah, saya inginkan dia berkedip selama 20 detik. Itu logikanya. Ya. Untuk membatasi ini. Ya. Sehingga waktu timer 1 ini nanti menyalakan ini harus dinyalakan oleh timer 1 ya. Oops, timer 1 menyala di sini. Untuk menyalakan timer 2. Saya menambahkan timer 2 baru di sini. Nah, timer 2 ini ya, yang saya pakai adalah flashernya ini. Ya, di mana dia akan berdetak secara setiap setengah detik ya, menyala mati. Nah, sehingga ini harus kita ganti menjadi T2. Ya, tetapi T2 ini dibatasi oleh pergerakan oleh timing T1. Nah, dari diagram ini, ini bukan T1 ya, tadi saya hapus, ini harusnya adalah M1. Ya, seperti diagram dasar. M1, kemudian ini dinyalakan oleh timer. Ya, ini oleh timer 1. Timer 1 normally close. Ya. Baik, jadi ini adalah diagram kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Jadi kalau misalnya logikanya ini berkedip, kemudian berkedipnya ini ya, dibatasi waktunya oleh TT1, timer 1. Ya. Baik, jadi saya mencoba melakukan running. Ya, dia berkedip. Apa benar dia berkedip sekarang? Ya, kita sambil memperhatikan ini ya. Ya, ini berkedip. Ya, apa benar dia berkedip selama 20 detik? Kita lihat ya, kalau T1-nya selesai ya. Jadi T2 mati karena T1 sudah selesai menghitung. Ya. Baik, jadi itu adalah untuk yang kita diskusikan saat ini mengenai berkedip ini ya. Kita perhatikan untuk timer 1 yang membatasi waktunya 20 detik memakai timer ini. Ya. Sedangkan untuk timer 2 ya, kita memakai timer yang ini ya. Sudah kita lihat ya, ini mati, nyala, ya, mati, nyala. Ya.
atau seperti ini. Nah, ini adalah jangka ya, jadi artinya waktu yang kita berikan pada timer 1. Sepanjang ini dia akan berkedip ya, tetapi delay antara berkedipnya adalah 0,5 detik atau setengah detik ya, demikian. Jadi nanti lain kesempatan kita akan diskusikan timer-timer yang lain ya. Ini kebetulan berhubungan dengan traffic light ya, sehingga itulah yang bisa kita diskusikan hari saat ini ya. Saya kira demikian.